fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Nah, begini bunyinya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya. Nah, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, orang kelihatan baik ini kalau pas nggak ada apa-apa, semua orang saya kira bisa, ya kan? Tetapi ketika mengalami sesuatu, terus orang akan memuji orang ini benar-benar baik. Ini kalau kita lakukan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, ya kan? Nah, supaya menjadi terang dan menjadi garam di sini. Ya. Nah, terus di sini pelajarannya yang pertama, kamu adalah garam. Kenapa yang pertama kok garam gitu kan? Nah, garam ini kan memberi rasa. Jadi orang-orang sekeliling kita akan mengalami atau merasakan
ketika berada dekat dengan kita ini beda dengan orang-orang duniawi gitu. Ya kan? Terus yang kedua, dan terang dunia, kamu ini terang dunia. Nah, jadi kamu adalah terang. Terang itu artinya yang nampak, sesuatu yang terlihat. Nah, jadi perbuatan orang Kristen ini selalu disorot gitu. Ya kan? Apa yang kita lakukan, kita perbuat ini jadi sorotan. Nah, itu. Nah, tapi biasanya gini, kepikiran kita kan mesti kalau kita terlalu baik, kita ngalah terus, nanti diinjek-injek. Ya, disalahgunakan, ya kan? Nah, tapi kita perlu tahu gini, jadi kita di hadapan Tuhan, kita ini memang ngalah, ya kan, seringkali jadi korban, tapi bukan berarti lemah. Ada pembela kita yang kuat, ya. Terus kayak gini, kadang-kadang yang aneh ini kan gini, Tuhan Yesus sendiri mengajar kalau ditampar pipimu yang kiri, berikan pipi yang kanan. Wah, apakah kita ini selemah itu gitu kan, sampai ditampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan? Apakah karena kita lemah? Ya, gitu. Nah, tapi kalau kita praktekkan, firman Tuhan ini nggak pernah salah. Firman Tuhan nggak pernah salah. Jadi justru disinilah cara menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Cara menunjukkan bahwa Tuhan itu melindungi kita gitu. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan. Nah, ini ya. Artinya berikan kebaikan lebih daripada sebelumnya. Ya, karena dia nggak mungkin nyerang orang yang nggak mau melawan sama sekali. Istilahnya kayak dia nggak mau menjatuhkan harga dirinya gitu. Kalau dia menghajar orang yang nggak mau melawan, itu seperti dia sendiri menjatuhkan harga dirinya. Nah, itu. Jadi kalau ditampar pipi yang kiri, berikan pipi yang kanan. Tuhan nggak pernah salah ngajarin itu. Itu justru akan selesaikan masalah. Gitu ya. Nah, ini jadi seperti yang dialami Wulan tadi. Tunjukkan sesuatu. Jadi gini, kita ini di hadapan Tuhan, simple. Cara menghadapi segala sesuatu ini kayak dibuat simple gitu, dibuat sederhana. Tapi sederhana dari Tuhan ini elegan, maksudnya berkelas. Ya kan? Jadi harus tahu, jangan gini, jangan seperti terlihat wah lemah banget gitu. Walaupun kita ini ngalah, tapi ngalahnya ini ngalah orang berkelas, ini kan beda kan. Nah, ngalahnya ini ngalah berkelas gitu. Nah, ini yang perlu kita tahu sejarahnya, kenapa garam kok bisa tawar, nggak ada rasanya. Ada yang tahu kenapa? Ya, garam kok bisa tawar. Ya, ini untuk pelajaran aja ya. Jadi gini, kalau di Israel zaman dulu, pengolahan garam kan belum seperti sekarang, belum modern gitu. Dari air laut dikumpulin gitu kan, terus diendapkan nanti dikeringkan. Bukan seperti itu yang dulu. Kalau dulu ini ngambilnya batu-batu yang mengandung kadar garam, batu-batu di laut itu loh. Endapan garam ini kan ada di batu-batu ini, kelihatan gitu, ada kristal-kristalnya itu. Nah, waktu masak ini dicelupin gitu, dicelupin, seberapa asin diicipin, dan terus nanti diambil, nanti masak lagi, batunya celupin lagi. Lama-lama kan tinggal batunya, garamnya hilang. Itu yang disebut apa? Garam bisa tawar ya di sini. Jadi sejarahnya, menurut sejarahnya seperti ini, cara masaknya dulu. Jadi bukan seperti sekarang pengolahan garamnya. Nah, ini. Ya, jadi ini garam jangan sampai tawar. Artinya apa? Ya seringkali supaya tawar ini iblis memakai berbagai cara.
Ya dengan cara seperti tadi, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita marah. Nah ini tadi barusan kenapa agak lama ini kan ada tamu yang minta didoakan. Ini orang Kristen, anak Tuhan. Tapi ngalami sakit gitu, sampai sampai dikuasai roh lain gitu. Ada setan yang ganggu. Ada kuntilanaknya, ada apanya ya kan. Nah terus saya tanya, pasti suka marah-marah. Oh iya Pak, beneran Pak. Suka marah-marah. Nah jadi ini pengaruh sekali gitu. Jadi ketika garamnya tawar, iblis ini masuk gitu. Nggak ada kekuatan apa-apa lagi soalnya. Makanya jangan sampai garam ini menjadi tawar. Artinya kita ini adalah garam dunia dan terang. Nah, kalau kita adalah terang dunia, iblis adalah kekuatannya kegelapan gitu ya. Kegelapan itu akan kalah oleh terang. Ya kan? Jadi kegelapan itu akan kalah oleh terang. Jadi sebenarnya kita di lingkungan orang-orang yang hidup dalam kegelapan, tapi kalau terang kita ini sangat kecil, kadang-kadang kan kalah juga ini, ketutup terang kita ini. Tapi kalau terang kita makin besar, makin nyata, maka kegelapan yang akan kalah oleh terang yang kecil ini. Ya biasanya lilin kan nggak perlu, lilin mesti besar gitu kan, kayak di kelenteng itu lilinnya besar gini. Enggak. Tapi lilin yang cukup segini aja bisa menerangi seluruh ruangan, ya kan. Jadi bukan karena lilinnya besar, enggak, tapi bagaimana dia bertahan hidup, bagaimana dia mempertahankan terang itu. Nah ini, jadi seperti tadi ditulis bahwa kamu adalah terang dunia. Nah tidak mungkin seorang menyalakan pelita lalu ditaruh di bawah gantang. Maksudnya kita ini sangat berharga di mata Tuhan gitu. Kalau kita ini adalah terang, nggak mungkin ditaruh di bawah gantang, tapi akan dinaikkan di tempat yang tinggi, di kaki dian gitu ya. Jadi ada waktunya Tuhan akan angkat hidup kita itu. Nah ini ya, jadi jangan sampai kemarahan kita justru memancing ini, ya, kekecewaan kita, memancing akhirnya garamnya menjadi tawar tadi. Ya tinggal batu nanti. Kalau hati kita tinggal batu artinya ya keras sudah, nggak ada apa-apanya lagi, nggak ada kelemah lembutan lagi. Katakan Tuhan berbicara, Tuhan sampaikan isi hatimu. Tuhan nyatakan apa yang sedang terjadi untuk bangsa kami, untuk anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin Yesus, amin. Oke ya, ini sampai merinding banget rasanya. Oke, apa yuk lihat ya. Aku diperlihatkanku banyak pohon besar-besar Pak. Semakin besar angin yang menerpa. Nah, hanya satu angin di kanan kiri atas belakang kayak diterpa. Ya. Dengan Tuhan tuh nebang yang pohon yang mati, yang tidak berbuah itu yang ditebang sama Tuhan. Nah, jadi itu artinya anak-anak Tuhan yang tidak berbuah itu seperti yang di perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah itu loh. Ya itu. Jadi kalau yang berbuah akan dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Tetapi ketika Tuhan Yesus mencari buah kok nggak didapati. Nah ini dikatakan dalam perumpamaan penjaga kebun itu kan, percuma dia hidup. Nah percuma dia hidup, lebih baik kita tebang saja. Nah itu. Jadi ini waktunya, memang waktunya gitu ya. Nah, ini yang perlu menjadi peringatan untuk kita.
Kalau kita nggak berbuah ya bisa jadi seperti itu, ditebang juga. Nah, itu makanya kita harus tetap hidup di dalam Tuhan dan memberikan banyak buah. Nah, jadi kalau dipakai untuk melayani, jangan takut itu tadi, ya kan? Itu, jangan takut. Kita harus lebih baik korban tapi berbuah daripada nanti kena replanting nanti. Replanting ini ditebang terus ditanam ulang. Oke ya. Itu cerita Pak ya. Ah. Ya, dari anak-anak